Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tidak lupa pula kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena sampai saat ini kita masih diberikan rezeki kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan solat yang salah seperti ini harus dihilangkan, segera dirubah menjadi sesuai rukun agar tidak dibenci Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan solat seperti ini. Berikut ini adalah solat yang dibenci oleh Allah beserta Rasulnya. Di dalam rukun Islam, solat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan meskipun pada kondisi yang tidak memungkinkan. Solat adalah hal wajib yang dikerjakan meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkannya untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu, sangatlah tidak logis apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun solat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis solat yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Di dalam ajaran Islam, solat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan dengan jelas, sudah ditetapkan mana solat wajib dan sunnah. Namun meski demikian, masih banyak yang menyepelekan solat. Rasulullah bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah solat. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun solat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Halhasil, solat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak, esensi utama dalam solat adalah mencari ketenangan dan kekhusyukan. Mengerjakan solat harus dengan ketenangan dan kekhusyukan, atau bisa disebut dengan tumaninah. Solat tanpa tumaninah bisa menghilangkan ruh dari solat itu sendiri. Yang lebih parahnya, solat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumaninah seringkali terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu diketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang solat tanpa tumaninah sama dengan kejahatan seperti seorang mencuri. Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari solatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari solatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Hari itu, setelah Rasul selesai solat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan solat sendirian. Yang anehnya lagi, ketika solat, laki-laki itu melakukan gerakan rukuk dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan solat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidupnya melakukan solat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tidak berhenti sampai di situ. Di hadapan para sahabatnya, Rasulullah juga mengatakan model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan.
Di dalam buku Agar Salat Makin Khusyuk karya Syekh Muhammad Salih Al-Munajid dijelaskan salah satu dosa orang yang mengerjakan solat adalah tidak memperhatikan rukuk solat, yaitu tumaninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahawa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tidak bisa diubah atau dilanggar. Sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah solat yang dibenci Allah dan Rasulullah. Kita harus lebih berhati-hati lagi untuk memperhatikan rukunnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.